Dan untuk membahas kerusuhan yang terjadi di Meksiko serta mengetahui seberapa besar pengaruh kartel narkoba di Meksiko, kita akan membahasnya dengan Prof. Susi Sudarman, Ketua Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia. Selamat malam Prof. Susi. Kalau Anda melihat dari apa yang terjadi di Meksiko saat ini setelah terbunuhnya El Mencho, apa sebenarnya dampak paling luas selain kerusuhan terkait dengan peristiwa ini? Tentunya kalau kita mau melihat, kita melihat siapa yang perpetratornya, yaitu Donald Trump sendiri. Artinya uh, Donald Trump memang ingin menunjukkan kepada masyarakat Amerika bahwa dia muscular gitu. Dia ikut intervensi dalam soal pengamanan intrusi dari narkoba dari Meksiko. Jadi kalau melihat itu, yang penting pesan Donald Trump kepada rakyatnya, tapi sebetulnya itu yang dilakukan adalah intervensi kepada sebuah negara berdaulat, dan pemerintah Meksiko dituduh oleh rakyatnya bahwa dia bekerja sama bersama Amerika Serikat untuk mengizinkan intervensi ini. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa ini sebenarnya intervensi terbuka, bukan intervensi terselubung melalui badan intelijen hanya untuk memberikan informasi keberadaan kartel? Tidak, yang masuk itu adalah Delta Force, memang tentara Amerika yang unggulan ya untuk meredakan masuknya obat-obatan yang terlarang itu ke Amerika Serikat. Memang sudah menjadi tujuan dari pemerintahan Trump ini sebagai kampanyenya ya sebelum dia berkuasa. Tapi Anda melihatnya, apa yang dilakukan Amerika Serikat melakukan intervensi langsung, kalau Anda tadi mengatakan bahwa memang Delta Force ikut langsung memberantas ini, apakah kepentingan Amerika Serikat hanya sekitar untuk memberantas narkoba atau ada kepentingan lain nih Prof? Kepentingan lain adalah mendekati pemilu November dan juga mendekati pidato State of the Union Donald Trump. Jadi dia membutuhkan gambaran bahwa dia muscular, dia penuh otot dan akan menyerbu kalau dibutuhkan gitu. Jadi itu perlu untuk menegakkan otoritasnya dia pada saat dia berpidato untuk State of the Union. Karena orang-orang tadinya takut bahwa dia akan menyerang Iran untuk ini, tapi ternyata masalah kecil ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia muscular gitu loh. Prof. Susi, kalau dengan strategi membunuh ataupun menghilangkan nyawa El Mencho ini, menurut Anda apakah memang efektif dan apakah dampak dari menghilangkan El Mencho ini sudah ada di bayangan pemerintah Meksiko dan juga Amerika Serikat bahwa Meksiko sekarang bisa dikatakan dalam kondisi ricuh? Untuk Sheinbaum dari Meksiko ya, dia kewalahan mungkin dengan kartel ini yang sudah merajalela sebelum dia berkuasa ya. Jadi dia juga berharap bahwa bantuan Amerika Serikat yang kebetulan memenuhi kepentingan Donald Trump itu akan banyak membantu Meksiko, karena siapa lagi yang bisa melakukan pembersihan kecuali dengan Delta Force misalnya. Ini kan benar-benar efektif karena mereka benar-benar diserbu dan dibunuh ya kepalanya. Tapi kalau Presiden Sheinbaum sendiri menurut Anda kewalahan, dan apakah peristiwa ini, kerusuhan ini akan terus berlanjut dan justru merugikan masyarakat Meksiko sendiri? Tergantung seberapa jauh rasa ketidakpuasan rakyat kepada kartel-kartel ini benar-benar tercermin dalam pembiaran. Maksudnya dibiarkan saja mereka diserbu oleh tentara Meksiko. Tapi sekarang masalahnya kartel itu juga menggunakan tentara Meksiko untuk melindungi diri mereka. Jadi ini semacam perang saudara tapi terselubung, dan itu berkisar mengenai masalah drug addiction ya, dan underground economy. Tapi artinya apakah dengan dibunuhnya pimpinan kartel El Mencho ini memang ada kesepakatan antara pemerintah Meksiko dan juga pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan penyergapan? Sebenarnya kepentingan politik dari masing-masing negara ada tidak di sini? Sebetulnya Meksiko kan agak bertentangan dengan Donald Trump mengenai masalah Kuba ya. Betul. Sheinbaum membela Kuba, tapi dengan adanya kepentingan bersama mungkin dimaksudkan
siapa tahu kita jadi berteman untuk satu tujuan yang Aha, sama ya. aha. Dan dia dengan sendirinya membantu Donald Trump untuk menunjukkan bahwa dia muscular enough untuk sebelum dia berpidato di depan Kongres. Hmm. Jadi kalau misalnya Donald Trump berterima kasih juga bahwa Sheinbaum membantu dia, mungkin dengan demikian bisa lebih mendekati mengenai soal-soal yang mereka ricuh, yaitu soal Kuba. Oke, Prof. Susi, kalau memang ada campur tangan terang-terangan istilahnya intervensi Amerika Serikat untuk memberantas kartel narkoba di Meksiko dan juga intervensi langsung terkait dengan intelijennya, apakah ini bisa mengikis kedaulatan pemerintahan Meksiko sendiri? Kalau orang memerintah kan dia nggak peduli, dia pedulinya adalah dia tetap memerintah. Ya. Sebenarnya secara logika sekarang hukum internasional sudah tidak berlaku. Hmm, hmm. Lalu kalau yang terjadi saat ini, masyarakat kan juga diminta, masyarakat Meksiko maksud kami juga diminta untuk tetap berada di rumah untuk menjaga diri mereka. Apakah ini artinya kebebasan masyarakat sangat terganggu dengan operasi yang dilakukan pemerintah Meksiko dan juga Amerika Serikat? Ya, orang Meksiko pasti geram ya dengan adanya negara besar masuk ke negerinya karena mereka selalu berpendapat why God is so far and America is so close. Jadi ada rasa kegusaran juga karena mereka diperlakukan secara diskriminatif ya kalau mereka membantu ekonomi Amerika tapi mereka tidak diakui. Mhm. Prof. Susi, kalau melihat ataupun memprediksi dampaknya, akan seberapa besar dampak dari kericuhan, kerusuhan yang terjadi di Meksiko saat ini bagi Meksiko sendiri? Mungkin salah satunya adalah tuan rumah di Piala Dunia 2026. Kalau Sheinbaum mau tetap berkuasa, tentu dia akan berusaha sedapat mungkin bahwa tentaranya bisa menguasai hal ini supaya dia tidak hilang muka di mata rakyatnya sendiri. Hmm. Kira mungkin akan terselesaikan ya. Negara itu jauh lebih kuat dibandingkan siapapun yang akan menantang mereka. Nggak mungkin sebuah kartel itu menjatuhkan sebuah pemerintahan. Tapi kalau dari militer Meksiko sendiri yang istilahnya mungkin yang benar-benar pro terhadap pemerintah, cukup kuatkah? Saya kira kalau untuk kepentingan nasional mereka, mereka akan bersatu karena mereka juga kan diberikan senjata oleh Amerika Serikat dalam berbagai pemerintahan yang ada di Amerika Serikat ya. Hmm. Kalau pemberantasan terhadap kartel-kartel narkoba di Meksiko setelah apa yang terjadi pada El Mencho ini, apakah nantinya ke depannya dalam jangka waktu dekat ataupun jangka waktu panjang akan diberlakukan pemberantasan lebih dalam lagi? Sementara Trump masih duduk dalam pemerintahan Amerika, dia memang bertekad untuk menghilangkan narco trafficking ini. Mhm. Artinya masih ada kemungkinan besar terjadinya Jadi pemberantasan ataupun pembunuhan kartel-kartel di Meksiko? ya 3 tahun ya cukup ya untuk membersihkan karena dia juga butuh nama baik menjelang pemilu. Oke, apakah bisa meluas di luar Meksiko nantinya? Saya kira sementara ini konsentrasi pada Meksiko karena sebetulnya Trump ingin masuk ke Kolombia, ingin masuk ke negara-negara bagian lainnya di Latin Amerika, tetapi belum terwujud ya karena memang situasinya tidak semudah itu untuk melakukan aneka teater perang. Yang paling mudah adalah menekan kartel karena dia jauh di bawah kekuasaan negara. Ya, baik. Terima kasih Prof. Susi Sudarman, Ketua Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, Prof. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih, Prof.